Halo Kepi, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk bacaan karir dan kesehatan Kepi dari tanggal 14 hingga tanggal 20 Agustus 2023. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocoknya, abaikan bila tidak cocok. Jangan dipaksakan ya, karena bacaan ini bersifat vice versa, bolak-balik. Kalau tidak cocok dengan kamu, bisa jadi milik atasan kamu, partner kerja, partner bisnis, teman, anggota keluarga, situasi atau kondisi yang tengah dealing sama kamu. Atau bisa jadi pasangan kamu. Untuk kamu yang memiliki pasangan yang mempengaruhi peruntungan kamu di minggu ini, ada Knight of Cups, Eight of Pentacles, Judgment, the Tower, the Hangman, the Hermit, Ace of Swords, ada the Devil, dan untuk the bottom of the deck kamu ada Five of Pentacles, Nine of Swords. Ada yang merasa stres, frustasi, mungkin kamu sedang memikirkan keuangan ataupun karir kamu. Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu yang bekerja secara digital ya. Bisa jadi kamu adalah trader, broker, atau kamu content creator. Ada juga beberapa di antara kamu pekerjaannya ini seperti chaotic, serabutan, kerja sana sini gitu ya. Jadi belum ada pekerjaan yang secure, tidak ada jadwal atau disiplin terhadap pekerjaan, karena ini bukan pekerjaan yang menetap. Karena ketidakpastian income atau pendapatan setiap bulannya, ini membuat kamu kadang kurang bisa mengatur diri, kebiasaan, atau mengatur waktu. Tentu saja hal ini yang mempengaruhi peruntungan kamu ya. Kalau orang kan rutin dia kerja dari jam sekian hingga jam sekian tiap hari, maka penghasilannya juga akan stabil tiap bulannya. Namun di sini saya ngelihat seperti ada ketidakdisiplinan, ketidakteraturan. Ada beberapa di antara kamu yang suka merenung. Mungkin kamu di sini sedang memanfaatkan waktu luang kamu untuk memikirkan bagaimana caranya supaya aku bisa mengatasi masalah keuanganku. Beberapa di antara kamu mungkin ada cicilan, kreditan, atau kamu pengen memiliki pekerjaan yang stabil, atau kamu ingin mengubah gaya hidup kamu. Karena ada di sini The Hangman ya. Ada beberapa di antara kamu suka ini ke lapo tua, ke kedai ngopi ya kan, minum-minum tua sama teman-teman, ngumpul-ngumpul bareng di sana, sehingga kadangkala kelupaan sama waktu. Kalau udah lupa sama waktu, lupalah sama kerjaan. Nah, kalau kita udah lupa sama kerjaan, kan hilang nih peluang atau kesempatan untuk ngumpulin pundi-pundi tadi. Sementara di sini ada Eight of Pentacles. Sebenarnya kalau kamu bisa alert atau kamu memiliki kontrol kesadaran pada diri kamu sendiri, kamu bisa mengatur diri kamu untuk disiplin di dalam bekerja. Sebenarnya waktu untuk menyenangkan diri atau merenung itu tetap bisa diatur, asalkan ketika pada waktunya untuk bekerja, aktifkan kembali hati dan pikiran kamu, diri kamu. Di sini energi kamu menuntut kamu untuk lebih disiplin, lebih teratur di dalam bekerja, lebih giat lagi bekerja. Untuk kamu yang masih studi, lebih giat lagi untuk belajar. Kalau bisa ya kan, ikuti dia organisasi atau perkumpulan untuk meningkatkan skill ataupun talenta kamu. Karena kadang-kala ya, bersosialisasi dengan orang lain akan mengembangkan channel kita. Semakin banyak channel kita, akan semakin banyak informasi, peluang-peluang pekerjaan yang akan menguntungkan kita ke depan, daripada kita menyendiri terus tutup kamar, di kamar terus gitu ya kan. Atau kamu ngumpul sama orang-orang yang sama terus, ngopi atau minum tua sama orang yang sama terus ya. Coba keluar dari zona itu, cari organisasi yang mengubah mindset kamu beda dari yang sebelum-sebelumnya. Ada The Tower. Bakalan ada sesuatu yang surprise membuat kamu mendadak. Mungkin kamu harus segera bangkit dari sofa, dari tempat duduk kamu. Gak bisa lagi berleha-leha ini gitu, karena ada tuntutan biaya, tanggung jawab yang harus kamu penuhi. Bisa jadi biaya sekolah anak-anak ataupun tunggakan. Ada Knight of Cups, bakalan ada tawaran, promosi, kesempatan kamu untuk berkarir ada di sini. Kesempatan kamu untuk menambah pekerjaan, menaikkan income pendapatan juga ada. Cuman masalahnya nih, ada kebiasaan nyaman untuk duduk
tenang, nyantai gitu ya. Merenung. Kalau kita merenung mulu nggak akan berubah ini gaya hidup kita ya. Nggak akan berubah perekonomian kita. Ada the judgment. Ini semacam ujian bagi kamu. Kalau kamu bisa mengalahkan kemalasan ataupun susahnya diri kamu bangkit dari tempat duduk kamu, maka hal yang sama yaitu masalah keuangan ataupun ekonomi bakalan berputar-putar di situ terus sama seperti sebelum-sebelumnya. Tapi kalau kamu bangkit, kamu giatkan diri kamu, berkomitmen untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan lama yang nggak menguntungkan, nggak baik, maka akan ada perubahan di dalam kehidupan kamu. Di sini ada Ace of Swords. Saya ngerasa kamu sendiri pun paham akan diri kamu. Kamu tahu apa kekurangan kamu dan apa yang harus diperbaiki. Kamu udah tahu itu. Ini bagian diriku yang harus kuperbaiki. Cuman ketika sudah berhadapan dengan peluang atau kesempatan tadi ya, udah males duluan. Ada mungkin faktor trauma atau kegagalan atau rasa malas yang udah membuat kamu ngerasa nyaman, sehingga rasa nyaman untuk duduk berdiam diri tadi itu selalu menarik kamu. Nah, kalau kamu nggak bisa ngelawan itu, mungkin kondisi ekonomi kamu bakalan sama seperti sebelum-sebelumnya. Tapi di sini ada Ace of Swords. Saya ngerasa kamu sebenarnya tahu betul, kamu udah tahu apa yang harus diperbaiki dari diri kamu. Kalau aku mau maju, ekonomiku sukses, masalah keuanganku perlahan sedikit demi sedikit nanti membaik, maka aku harus memperbaiki kebiasaanku ini. Hal-hal yang kurang baik dari diriku harus kuubah. Oke, saya klarifikasikan. Ada Six of Cups, Ten of Swords, Four of Swords, the Stars, Knight of Swords, Nine of Wands, Four of Wands, ada Six of Swords, dan juga Three of Wands. Saya ambil 2 di sini ya, nurutin kata hati. Dan untuk the bottom of the deck kamu ada the Death dan juga the Sun. Wow, di sini lumayan bagus, ada the Death dan juga the Sun. Ada reward, ada prestasi, akan ada keberhasilan kalau kamu memulai kehidupan kamu dengan cara kebiasaan yang baru, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang nggak baik. Misalnya tadinya kamu senang nih duduk-duduk nongki-nongki di kedai atau lapo tua sampai berjam-jam lupa kerja, itu dihilangkan. Tadinya kamu mungkin bangun tidur jam 9 pagi atau jam 8 pagi, itu dihilangkan, diganti ya kan, biasakan bangun jam 6 pagi minimal. Sebenarnya kebiasaan itu bisa diubah. Awalnya aja yang susah ya, butuh beberapa hari. Orang yang kencang itu biasanya 6 hari bisa mengubah kebiasaan. Setelah udah 6 hari maka dia akan terbiasa dengan metode yang baru dia terapkan di dalam dirinya sendiri. Misalnya kamu tadinya bangun jam 8 ya, kamu udah berusaha bangun jam 5, tapi susah karena udah kamu biasa kan jam 8 bangun. Tapi sekali kamu udah bisa bangun jam 5 pagi, besoknya hari kedua memang susah, hari ketiga lumayan lebih susah. Nah, udah hari ke-6 pasti akan lebih mudah. Seterusnya itu diterapkan. Terus dilakukan hal seperti itu, maka akan ada kebiasaan-kebiasaan baik yang akan kamu lakukan. Dan tentu saja itu yang akan ngebantu kamu sedikit demi sedikit mengurangi beban kamu. Seperti kamu yang memiliki cicilan banyak ya. Ini nggak akan berkurang kalau nggak kamu cicil dengan kebiasaan-kebiasaan baik tadi. Kalau misalnya kamu udah banyak beban, cicilan, jangan ditambahin lagi kan gitu ya. Justru harusnya dicicil, dikurangi dia tunggakan-tunggakan tadi. Gimana caranya? Ya harus kerja giat, nahan selera, nahan nafsu untuk berleha-leha atau membeli barang-barang yang nggak penting supaya bisa berhemat dan menyicil tunggakan-tunggakan yang ada. Ada Ten of Swords, ada Knight of Swords dan juga Nine of Wands. Ya, ada beban, tanggung jawab, bingung nih mau ngapain. Lagi puyeng, aku harus gimana, terus bagaimana caranya supaya aku bisa menutupi utangku di sini, aku bisa nambah uang supaya aku bisa menutupi yang di sini, atau aku bisa memenuhi kebutuhan anak-anakku. Ada Knight of Swords dan juga Ten of Swords. Saya ngerasa ini agak-agak kurang baik ini energinya untuk Knight of Swords ini ya. Di minggu ini, kalau melakukan perjalanan kudu harus hati-hati nih akan adanya kehilangan, misalnya dicopet atau ada orang yang berniat buruk sama kamu.
membuat rencana-rencana untuk memperoleh peruntungan dari kamu. Ada The Stars dan juga Six of Cups. Beberapa di antara kamu tadinya mungkin udah pasrah, udahlah saya pasrah aja lah dengan tunggakan-tunggakan ini, apapun nanti yang ditarik ya udahlah, terserah lah ditarik yang mana gitu ya kan. Tapi tiba-tiba aja ada di sini kabar baik, ada sesuatu yang akan memotivasi kamu semakin bersemangat untuk bekerja, doa kamu terwujud, ada jalan keluar untuk menyelesaikan masalah kamu. Senengnya di sini luar biasa. Tapi kamu kudu harus tetap berusaha juga. Rasa stres, rasa frustasi, rasa khawatir itu tetap ada di sini ya. Tapi seenggaknya kamu sudah memiliki semangat kembali untuk berjuang, untuk memperbaiki masalah ekonomi kamu. Ada Four of Wands. Ada beberapa di antara kamu kemungkinan di minggu ini akan mengikuti suatu acara, celebration, atau mungkin ini acara wisuda, pesta. Beberapa di antara kamu mungkin hal yang membebani pikiran kamu, ngerasa nggak nyaman atau stres ini berkenaan dengan rumah. Beberapa di antara kamu mungkin sedang nyewa rumah, ya kudu harus bayarin tiap bulan, atau kamu nggak kredit rumah. Ada juga beberapa di antara kamu mungkin di lingkungan atau rumah yang kamu tempati sekarang kurang nyaman bagi kamu. Kamu ingin pindah dari sana, tapi harus ditahan-tahanin di situ dulu, mengingat kondisi keuangan yang sekarang belum stabil. Ya, kamu sedang bersabar di sini, kapan waktunya aku bisa move on atau keluar dari lingkungan ini, tempat tinggal ini. Saya juga ngerasa di minggu ini Capricorn akan semakin sensitif terhadap situasi-situasi yang dealing sama kamu. Bisa jadi perkataan orang-orang di sekitar kamu, ada orang yang sedikit nyinggung kamu, udah cepet nangkep dia. Kamu pun mungkin akan merespon secara spontan, impulsif, tanpa mikir panjang, sehingga menimbulkan sakit hati ataupun orang lain bisa jadi tersinggung ya, nggak suka gitu. Oleh karena itu, supaya bisa menjaga keharmonisan antara kamu dengan orang-orang sekitar kamu, perhatikan bentuk komunikasi kamu dengan orang-orang sekitar kamu di minggu ini. Kalau misalnya ada sesuatu hal yang mengganjal di hati kamu, boleh ditanyakan sama orang tersebut ya, yang dealing sama kamu, perjelas apa maksudnya, dan pastikan orang di sekitar kamu juga mengerti atau paham apa maksud dari perkataan kamu, sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Kalau udah terjadi miskomunikasi kan bisa nanti jadi slack ya, jadi nggak temenan, berantem, diam-diaman. Namanya manusia hidup bersama-sama ya, kita nggak akan bisa hidup sendiri di bumi ini ya, saling tolong menolong, bantu-membantu. Kalau bisa menjalin hubungan dengan baik dengan siapapun, maka justru ini akan menjadi jalan ya bagi kita mendapatkan berkat-berkat itu tadi. Berkat-berkat ini banyak, berupa informasi lowongan pekerjaan, atau mungkin teman kita, orang terdekat kita ternyata memiliki akses, dia punya teman, dan temannya ini membawa jalan keberuntungan bagi kamu. Segala sesuatunya itu mungkin, asal jangan kita buang-buang waktu kita dengan sia-sia, berleha-leha, santai, nggak ngelakuin apa-apa ya kan. Berjuanglah seperti kesatria ya, dia akan berjuang sampai titik darah penghabisan gitu. Jadilah seperti sosok kesatria itu ya, jangan menyerah sebelum berperang. Hidup hanya sekali. Oke, demikian untuk Capricorn. Tetap bersemangat, semoga berbahagia ya, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Goodbye.